杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Anda begitu berani, apa orang tua Anda tahu? Yang Kai duduk bersila menatap Ye Qinghan dengan dingin. Ye Qinghan berkata dengan suara serak, "Saya yatim piatu sejak kecil." Yang Kai terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara berat, "Apa yang Anda lihat barusan?" "Apa?" tanya Ye Qinghan dengan kosong. "Tidak ada." Yang Kai menghela nafas lega. Nada dan ekspresi Ye Qinghan tidak tampak dibuat-buat. Dia benar-benar tidak melihat apapun. "Tuan Yang." Ye Qinghan memanggil dengan ragu-ragu. "Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara sebentar?" "Apakah Anda tidak berbicara?" Yang Kai saat ini kelelahan dan lemah. Meskipun dia merasa Ye Qinghan mungkin tidak akan menyakitinya, dia tidak bisa terlalu berhati-hati. Karena itu dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi diam-diam beristirahat dan memulihkan diri. Mengumpulkan kekuatannya. Mendengar pertanyaannya, dia dengan santai menjawab, "Terima kasih Tuan Yang." Ye Qinghan sangat gembira mendengar ini. Ia berpikir akhirnya berhasil membujuknya dengan ketulusannya, dan emosinya meluap. Setelah mempertimbangkan kata-katanya dengan cermat, ia berkata dengan serius, "Sebenarnya saya datang ke Tuan Yang hanya untuk meminta bantuan Anda." Yang Kai menutup matanya dan memfokuskan pikirannya, mengabaikannya. Melihat ini, Ye Qinghan melanjutkan, "Saya ingin meminta Tuan Yang. Hei Tuan Yang, hati-hati di belakang Anda." "Apa?" Yang Kai terkejut mendengar ini, tetapi sesaat kemudian ia merasakan hawa dingin menusuk punggungnya. Rasa dingin itu setajam pisau, menusuk kulitnya dengan menyakitkan. Ekspresinya berubah drastis. Ia telah fokus untuk memulihkan diri dan tidak menyadari adanya bahaya yang mendekat dari belakang. Jika Ye Qinghan tidak memperingatkannya, ia mungkin tidak akan bereaksi sekarang. Ia sangat terkejut, bertanya-tanya siapa orang ini yang bisa begitu dekat dengannya tanpa ia sadari. Dalam sekejap, Yang Kai mengumpulkan energi sumbernya, melompat ke udara dan menyilangkan tangannya ke depan dadanya. Namun sebuah kekuatan dahsyat menghantam Yang Kai tepat di kepala, menghantam lengannya. Suara retakan terdengar saat tulang-tulangnya bergeser. Yang Kai benar-benar terkejut. Tubuh fisiknya yang sangat kuat, bahkan serangan langsung dari seorang ahli alam kaisar yang kuat pun tidak akan membuat tulangnya bergeser. Namun serangan yang tak dapat dijelaskan ini berhasil melakukannya. Transformasi naga? Yang Kai tiba-tiba meraung, diiringi raungan naga yang melengking. Lengannya yang sebelumnya berada di depannya seketika tertutup sisik naga, akhirnya memblokir kekuatan dahsyat itu. "Kekuatan ini!" Ekspresi Yang Kai mengeras. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan yang menyerangnya agak aneh. Itu tampaknya bukan energi sumber yang dia kenal, melainkan kekuatan lain yang tak dapat dijelaskan. Dia tiba-tiba mendongak, indera ilahnya melonjak, ingin melihat siapa yang berani menyerangnya. Setelah melihatnya, Yang Kai tersentak kaget. Tidak jauh di depannya, sesosok hitam pekat berdiri di sana, tampak tak bernyawa. Bentuknya terus berubah dan tidak stabil karena energi yang luar biasa. Dua mata merah tua, seperti mata binatang buas, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Ekspresi Yang Kai menjadi gelap dan dia mendesis, "Siapa Anda?" Sosok itu tidak menjawab, hanya memiringkan kepalanya untuk melirik Yang Kai. Kemudian ia mengayunkan tinjunya, menghantamnya dengan ganas ke arah Yang Kai. Meskipun hanya tinju, serangan yang terkandung dalam kekuatan tinju itu seperti ketajaman 1000 bilah pedang. Mendesis dan mengiris ruang di sekitarnya dengan ketajaman yang tak tertandingi. Setelah mengalami kelelahan, Yang Kai tentu saja tidak berani lengah.
Dengan serangkaian cetikan jarinya, celah spesial kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi hujan jarum yang menutupi sosok hitam itu. Sosok itu seperti merasakan bahaya, bentuknya berubah saat ia mundur dari pertempuran. Lalu berdiri agak jauh, memiringkan kepalanya untuk melihat Yangke. Reaksi sosok bayangan itu tidak terlalu lincah, bahkan reaksinya agak kaku dan tidak responsif, memberi kesan seseorang yang sudah lama tidak bergerak. Namun Yangke secara naluri merasakan bahwa ini adalah musuh yang tangguh. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari sosok bayangan itu, dan bersama dengan itu Yangke merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya. "Apa?" seru Yangke kaget. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah saat ia mundur. Bahkan ketika menghadapi ahli alam kaisar sejati, ia tidak akan pernah begitu panik. Tetapi saat ini, ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari sosok bayangan ini. Karena pada saat itu, pikiran iblis kuno yang telah disegel di perut bagian bawahnya, karena alasan yang tidak diketahui, mulai bergejolak. Untungnya, kekuatan penyegelan dua warna emas dan perak dari pohon azure sangat mendalam. Segera menekannya. Jika tidak, Yangke pasti akan jatuh ke dalam kerasukan iblis lagi. Apakah sosok bayangan ini ada hubungannya dengan iblis raksasa kuno itu? Sebuah pikiran yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul di benak Yangke. Wajahnya memucat pasi. Meskipun gelombang energi iblis di perut bagian bawahnya hanya sesaat, hal itu jelas terdeteksi oleh sosok bayangan tersebut. Dalam sekejap, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang, dan keganasan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar keluar. Energi hitam pekat itu terlihat dengan mata telanjang, bergelombang dan menghilang ke segala arah. "Energi iblis?" seru Yangke kaget. Pada saat ini dia benar-benar yakin bahwa sosok bayangan ini memang berhubungan dengan iblis raksasa kuno, karena fluktuasi energi antara keduanya hampir identik. "Bunuh!" sebuah kata tiba-tiba keluar dari tenggorokan sosok bayangan itu. Kemudian sosoknya menjadi kabur dan dia melesat di depan Yangke, melayangkan pukulan. Dengan satu pukulan, langit dan bumi hancur dan alam semesta terjerumus ke dalam kekacauan. Mata Yangke melebar, dia tidak berani lengah. Dengan sentikan pergelangan tangannya, harta karun kaisar sejuta pedang langsung dipanggil. Ia dengan santai mengayunkan energi pedang dan perlahan mengeluarkan teriakan rendah. "Sejuta pedang terhunus, satu orang dapat mempertahankan celah ini." Segera pedang-pedang berdentang, energi pedang bernyanyi, dan suara desisan tak ada habisnya. Sebuah lingkaran cahaya membentang di depan Yangke membentuk penghalang yang kokoh. Pukulan sosok gelap itu menghantam, menyebabkan tubuh Yangke bergetar dan momentum pedangnya hampir goyah. "Tuan Yang, saya di sini untuk membantu Anda." Suara Ye Qinghan bergetar, mengungkapkan rasa takut dan gentar di dalam hatinya, tetapi ia tetap terbang dengan nantang. Sebuah gelang terlepas dari pergelangan tangannya yang indah, dan dengan serangkaian segel tangan, gelang itu langsung membesar hingga sebesar baskom, melesat ke arah sosok gelap itu. "Mundur!" Yangke meraung. Meskipun kultivasi Ye Qinghan mirip dengannya, ia sama sekali tidak berdaya melawan sosok gelap ini. Sedikit kesalahan langkah akan berarti kematian. Namun kata-katanya datang terlambat. Gelang itu, harta karun rahasia, berputar dan menghantam kepala sosok gelap itu dalam sekejap mata. Sosok gelap itu mengabaikannya, tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Membiarkan serangan itu mengenainya, seolah menghantam benda padat. Suara keras terdengar. Cahaya gelang itu berkedip-kedip liar, dan tidak hanya itu, cahaya itu juga ternoda oleh secerca energi iblis yang langsung merusak esensi spiritualnya. Ye Qinghan sekarang memuntahkan seteguk darah merah terang, auranya melemah. Gelang itu adalah harta karun yang terikat dengan hidupnya, harta karun yang terjalin dan kultivasi hidupnya. Kerusakannya juga menyebabkan dampak buruk padanya. Ketakutan, dia tidak berani melawan lagi, dan dengan lampian tangannya, dia mengambil kembali gelang itu. Melihat ke bawah, dia melihat aura hitam berputar-putar di sekitar gelang itu, secara bertahap menyebar keluar, menunjukkan tanda-tanda korosi pada bagian-bagian lainnya. Ye Qinghan terkejut,
akhirnya menyadari jarak antara dirinya dan bayangan hitam itu. "Bunuh!" Teriakan perang yang serak kembali terdengar seperti logam yang bergesekan dengan logam, sangat tidak enak didengar. Yangke mempertahankan posisi sejuta pedangnya, melawan bayangan hitam itu hingga himbang. Tatapannya tertuju padanya dan dia berteriak, "Siapa sebenarnya Anda? Dan apa hubungan Anda dengan raksasa bermata satu itu?" "Bunuh!" Bayangan hitam itu sepertinya tidak mendengarnya, hanya mengucapkan satu kata ini, "Meremehkan saya!" Yangke sangat marah. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul di mata kirinya dan mata iblis penghancur dunia langsung muncul, menatap tajam bayangan hitam itu. Dia ingin melihat seperti apa bayangan hitam ini sebenarnya. Setelah melihatnya, ekspresi Yangke langsung berubah aneh, berseru, Ini adalah..." Di bawah mata iblis penghancur dunia, Yangke melihat menembus ilusi, langsung berhadapan dengan wujud asli bayangan hitam itu. Ia terkejut saat menyadari bahwa bayangan hitam itu bukanlah makhluk hidup sama sekali, melainkan wujud yang mirip dengan roh senjata yang bermanifestasi, seperti Liu Yan. Sosok bayangan itu tidak terbentuk dari tungku pemurnian, melainkan dari sebuah palu. Palu itu saat ini tersembunyi di dalam sosok bayangan tersebut, diselimuti olehnya dan memancarkan energi iblis yang tak terbatas. Rune-rune indah mengalir dan menari di permukaannya seperti makhluk hidup, seolah-olah mengandung kekuatan hukum tertinggi. Setelah melihatnya, Yangke merasakan sakit yang tajam di mata kirinya dan sensasi hangat dan basah mengalir di pipinya. Ia memaksa dirinya untuk fokus memeriksa bentuk palu itu lebih dekat. Semakin yakin bahwa ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tak lama kemudian ia ingat, ia memang pernah melihat palu ini, tetapi bukan dalam kenyataan, melainkan dalam kesadaran Jiang Zuhe, putra sulung keluarga Jiang. Selama pengepungan iblis, Jiang Zuhe dirusak oleh energi iblis dan berubah menjadi iblis. Yangke dan Qin Yu telah bergabung untuk menggunakan teknik rahasia pengencarian jiwa untuk menemukan cara melawan malapetaka iblis tersebut. Dalam kesadaran Jiang Zuhe, Yangke telah melihat banyak hal tentang iblis raksasa kuno itu. Di antaranya adalah jejak palu ini. Dalam pertempuran-pertempuran itu, senjata yang digunakan oleh troll kuno itu adalah palu perang ini yang mendominasi dan tak terkalahkan, menyebabkan banyak tokoh kuat kuno dan prajurit luar biasa binasa di bawah kekuatannya, mengakhiri hidup mereka yang gemilang. "Palu perang senjata iblis!" teriak Yangke, dengan cepat menghilang makan mata iblis penghancur dunianya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Jika itu adalah palu perang senjata iblis milik troll kuno, maka semuanya masuk akal. Mengapa pikiran iblis yang tersegel di dalam tubuhnya beresonansi dengan kebayangan hitam ini? Keduanya terkait erat dan resonansi adalah hal yang wajar. Dengan kata lain, tokoh-tokoh kuat zaman kuno tidak hanya menyegel mata hitam troll kuno di sini, tetapi juga palu perang senjata iblis troll itu. Hanya saja, palu perang senjata iblis itu telah ditekan di bawah formasi 18 bintang, tidak pernah melihat cahaya matahari, dan kali ini akhirnya dibebaskan. Mungkin ini adalah hubungannya dengan tambang kristal asal yang dia rebut. Mungkin tambang kristal asal itu adalah kunci untuk menekan palu perang senjata iblis. Meskipun dia memiliki dugaan seperti itu dalam hatinya, tapi Yangke tidak menyesal. Hari ini, 18 susunan konstelasi telah muncul kembali di alam fana, dan tempat ini ditakdirkan untuk dieksplorasi oleh banyak tokoh kuat. Bahkan jika dia tidak mengambil tambang kristal sumber ini, itu akan diambil oleh orang lain. Dengan kata lain, hanya masalah waktu sebelum palu perang senjata iblis melihat cahaya matahari lagi. Yang tak terduga adalah bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, palu perang senjata iblis sebenarnya telah mengembangkan kesadarannya sendiri dan dapat mengambil bentuk dengan sebuah pemikiran di benaknya. Posisi pedang Yangke bergeser di saat berikutnya, berubah dari bertahan menjadi menyerang. Sejuta pancaran pedang mengejar bulan dan melahap serigala.
Segera suara desisan memenuhi udara saat pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani roh senjata yang telah berubah bentuk. Memaksanya tersandung mundur berulang kali. Energi iblis di tubuhnya bergejolak tetapi tetap tidak terluka. Itu awalnya adalah bentuk transformasi dari palu perang senjata iblis kuno yang setidaknya berada di tingkat harta karun kaisar. Sangat kokoh. Tanpa menghancurkan palu perang senjata iblis, tidak ada cara untuk melukainya. Kecuali jika seseorang menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk menyerang langsung kesadaran ilahinya dan menghapus kesadarannya. Sayangnya, Yangke telah menghabiskan terlalu banyak indera ilahi untuk mengumpulkan tambang kristal sumber, sehingga sulit untuk segera berkumpul kembali dan melepaskan teknik pemanggilan jiwanya. Dia hanya bisa bertahan melalui serangan. Begitu cahaya pedang muncul, Yangke segera mundur, melesat ke sisi Yeking-han, meraihnya dengan satu tangan dan berteriak, "Pergi!" Dengan itu, mereka berdua melesat ke atas dengan kecepatan luar biasa, mengikuti arah energi spiritual yang melonjak, menuju langsung ke langit. Di atas, di 18 mata air, banyak pendekar bela diri saling bertukar pandang bingung. Ekspresi mereka muram. Di mana kristal sumbernya? Mengapa mereka tidak meletus? Sialan, mengapa kristal sumbernya tidak meletus? Apa yang terjadi? Entahlah apa yang terjadi. Sepertinya mata air di sisi lain juga tidak meletuskan kristal sumber. Banyak pendekar bela diri itu melihat sekeliling, berceloteh di antara mereka sendiri. Semuanya agak tidak puas. Bagaimanapun ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Kristal sumber jatuh dari langit. Kesempatan seperti itu langka, hanya terjadi sekali setiap 1000 tahun. Dan kali ini mereka menemukan kristal sumber kelas tinggi dan menengah. Mereka sedang menikmati hasil rampasan mereka, sangat gembira. Ketika tiba-tiba kristal sumber itu menghilang. Yang keluar dari 18 mata air itu hanyalah energi spiritual murni. Bagaimana mungkin mereka tidak frustasi? Apakah ada sesuatu yang berubah di bawah sana lagi? Seseorang berspekulasi. Mengapa kita tidak turun dan melihatnya? Mungkin ada kesempatan luar biasa yang menunggu kita di bawah sana. Saran seseorang. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Sebelumnya, semua orang sibuk mengumpulkan kristal sumber dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Sekarang, setelah kristal sumber hilang, mereka tentu ingin menjelajahi area di bawah. 18 mata spiritual, kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang baik di bawah sana. Jadi semua orang tergoda. Meskipun tergoda, mereka memahami prinsip paku yang menonjol akan dipukul. Jadi mereka saling memandang, tak seorang pun berani menjadi yang pertama mencoba. Saudara Shihei, kultivasi Anda sangat dalam dan kebajikan Anda sangat dihormati. Mengapa Anda tidak memimpin kali ini? Dan kami akan turun bersama Anda. Seorang pria parubaya tiba-tiba berkata kepada pria tua lainnya. Pria tua bernama Qi Shihai mendengus dingin. Dengan tidak senang, dia berkata, Saudara Wuhu, apakah Anda bercanda? Ketika kita mengumpulkan kristal sumber tadi, Anda tidak mengatakan Anda ingin saya memimpin. Mengapa sekarang kita menghadapi situasi berbahaya ini, Anda menyuruh saya yang pertama pergi? Apakah Anda menghina kecerdasan saya atau kecerdasan Anda sendiri? Yowuhu terbatuk dan berkata, Sudah Shihei, jika Anda tidak senang, baiklah, tetapi mengapa Anda begitu berbisa? Bukankah Anda berkumur setelah makan? Qi Shihei berkata dingin. Saya tidak cukup bodoh untuk dimanfaatkan seperti ini. Yowuhu mengerutkan bibir, lalu mengepakkan tangannya memberi hormat dan berkata kepada sekte 8 arah. Tuan Muda Luo, saya melihat kultivasi Anda sangat menakjubkan dan metode Anda luar biasa. Anda pasti seseorang yang memiliki keberuntungan dan nasib baik. Apakah Anda bersedia turun dan menyelidiki? Lu Yuan telah kembali, meskipun penampilannya berantakan setelah bertarung dengan dua tetua, Gosan Liu Sui. Ia tampak berseri-seri dan sepertinya telah mendapatkan banyak hal. Melihat sekeliling, orang-orang dari istana Fei Xing tidak terlihat. Tidak diketahui apakah mereka telah diusir oleh Lu Yuan.
Anda, orang tua, benar-benar licik. Jika Anda ingin turun, turunlah sendiri. Jangan mencoba memprovokasi kakak senior Luo. Wanita berwajah bulat dari sekte 8 arah itu menatap Zhou Wuhu dengan tajam dan berteriak. Wajah Zhou Wuhu memerah dan dia mendengus. Bagaimana Anda bisa bicara seperti itu, gadis kecil? Tidak bisakah Anda menunjukkan sedikit rasa hormat kepada orang yang lebih tua? Tidak bisakah Anda lihat berapa umur saya? Lihat janggut dan rambut saya yang putih. Wanita berwajah bulat itu mendengus. Karena Anda sudah sangat tua, mengapa Anda tidak mencari tempat untuk berbaring dan menunggu kematian Anda? Apa yang Anda lakukan berkeliaran seperti ini? Tidakkah Anda ingin mati lebih cepat? Kau wanita kecil, Anda benar-benar menyebalkan. Zhou Wuhu gemetar karena marah. Qi Shihe menyombongkan diri di samping, tertawa terbahak-bahak. Ada yang aneh? Lu Yuan yang selama ini diam menatap mata air tingkat tinggi di depannya. Alisnya berkerut. Dia tiba-tiba berbicara, tampak seperti menghadapi musuh yang tangguh. Apa? Wanita berbaju bulat itu menatapnya setelah mendengar ini. Ekspresi Lu Yuan semakin serius. Tiba-tiba dia meraung. Mundur! Saat berbicara, ia menyalurkan kekuatan asalnya, menyelimuti beberapa murid sekte 8 arah, dan mereka langsung menghilang 100 kaki jauhnya. Tiba-tiba, gelembung muncul dari mata air tingkat tinggi, membuat seluruh mata air tampak mendidih. Apa yang terjadi? Semua orang tampak bingung menatap mata air itu. Tepat saat itu sesosok muncul di sana, disertai suara bericikan. Ada seseorang di bawah sana. Kapan orang ini turun? His, itu si iblis. Semua orang berseru kaget. Setelah mengenali Yang Ke, ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka tidak tahu apakah penghentian tiba-tiba letusan kristal asal itu terkait dengannya dan tidak berani bertanya. Bagaimana dia muncul dari mata spiritual kita? Wanita berwajah bulat itu juga menatap kosong ke arah Yang Ke. Alisnya berkerut, benar-benar bingung. Jadi, begitulah. Luo Yuan sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan penuh pertimbangan. Sepertinya 18 mata spiritual ini sebenarnya saling terhubung. Begitu ya, kakak senior Luo memang sangat cerdas. Wanita berwajah bulat itu berkata sambil menyeringai. Matanya yang indah menatap Luo Yuan tanpa berusaha menyembunyikan kekagumannya. Murid-murid sekte 8 arah lainnya berkeringat deras, mengetahui bahwa wanita berwajah bulat itu telah terlalu dalam diracuni dan mungkin tidak dapat menyelamatkan seumur hidup ini. Begitu Yang Ke muncul, dia melihat sekeliling lalu beralih ke Hua Qingxi dan yang lainnya. Tuan! Mata indah Liu Yuan tampak serius saat dia menatap mata air di bawah dan berbisik. Entah kenapa tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah di bawah sana. Iya, ada makhluk yang mirip dengan Anda. Iya, ada makhluk yang mirip dengan Anda. Yang Ke menjawab dan cepat. Berubah menjadi wujud manusia. Tubuh halus Liu Yuan bergetar, tampak agak bersemangat. Tidak banyak roh senjata yang mampu mengambil wujud manusia dan memiliki kecerdasan sendiri. Semua makhluk seperti itu dianggap jenis. Tiba-tiba mendengar tentang keberadaan seperti dirinya, emosi Liu Yuan secara alami bergejolak. Dia ingin tahu bagaimana pihak lain bisa mengambil wujud manusia dan seberapa besar kecerdasan yang dimilikinya. Sangat berbahaya, jangan memprovokasinya, kata Yang Ke sambil menurunkan Ye King Han, sekaligus mengeluarkan segenggam pil spiritual dan cincin spesialnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian suara lain terdengar dan roh senjata iblis melesat keluar dari mata spiritual Yang Ke. Auranya ganas dan gelap. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sosok manusia hitam pekat, berkedip-kedip tak menentu. Hanya matanya yang menampilkan warna merah darah. His, siapa lagi ini? Terlihat sangat ganas. Dilihat dari pelarian iblis yang menyedihkan itu, orang ini tampaknya cukup kuat. Akan lebih baik jika kita bisa membunuhnya dengan cepat. Tepat sekali. Akan lebih baik jika kita menyeret anak bernama Luo dari sekte 8 arah itu ke sini juga. Lalu kita bisa duduk santai dan menyaksikan harimau-harimau itu bertarung.
Setelah roh senjata iblis itu muncul, tatapannya tetap tertuju pada Yangke, seolah-olah Yangke ada satu-satunya orang di dunia yang menarik perhatiannya, dan ia tidak tertarik pada orang lain. Ia dengan santai mengangkat tangannya, lalu menebas dengan ganas ke arah Yangke, dengan seberkas cahaya hitam pekat, seolah-olah telah melahap semua cahaya di dunia, menerobos batasan ruang dan langsung menyerang bagian atas kepala Yangke. Kelopak mata Yangke menyipit dan dengan sedikit mengangkat tangannya, jaring benang darah emas yang telah menutupi mata spiritualnya terbentang. Saat serangan hitam pekat itu menghantam jaring, energi spiritual langit dan bumi sedikit bergetar. Dan jaring benang darah emas tidak dapat menahan serangan seperti itu dan langsung runtuh. Ekspresi Yangke berubah muram. Dia menarik kembali semua benang darah emas, mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan seberkas cahaya pedang besar melesat untuk menyambut tebasan itu. Dengan suara teredam, kedua energi itu bertabrakan dan meledak, dan angin kencang yang dihasilkan menyapu segala arah, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Orang ini luar biasa. Menyaksikan kemampuan roh senjata iblis itu, ekspresi semua orang berubah, dan Luo Yuan di kejauhan bahkan menyipitkan matanya. Yangke mengeluarkan segenggam pil spiritual dan mulai memasukkannya ke mulutnya seperti permen. Sambil mengunyah dan menelan, dia bergumam, "Saudara Luo, saya telah menemukan lawan yang sepadan untuk Anda. Apakah Anda mau menguji kemampuannya?" Luo Yuan mendengus dingin. "Tidak tertarik, saya sudah menguasai teknik rahasia itu." "Begitukah?" seru Yangke. "Kalau begitu, kita harus mencobanya. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menguji kekuatan teknik rahasia itu." "Anda juga bajingan." Wanita berwajah bulat itu mengancungkan tinju kecilnya ke arah Yangke dari kejauhan, menggetakkan giginya. "Anda tidak bisa mengalahkannya, jadi Anda mencoba menyeret kakak Luo ikut jatuh ke bersama Anda. Tak tahu malu." "Apa yang tak tahu malu dari itu? Hidup lebih penting, gadis kecil." Sikap Yangke yang tak tahu malu, bahkan sombong, membuat semua orang jijik. "Baiklah," Yangke mencibir, berbicara dengan tenang. "Karena kalian bahkan tidak mau menerima harta karun tingkat kaisar sebagai hadiah, maka saya akan mengambil tindakan sendiri." "Apa? Harta karun tingkat kaisar? Dari mana harta karun tingkat kaisar ini berasal?" "Berikan pada saya menginginkannya, saudara Yang." Yangke menyeringnya menunjuk ke roh senjata iblis. "Kalian semua adalah kultivator tingkat tinggi. Pasti kalian bisa tahu bahwa orang ini tidak hidup." "Apa maksud saudara Yang?" Mata si Kise tiba-tiba menyipit dan dia bertanya dengan suara berat. Yangke tersenyum. "Orang ini adalah harta karun tingkat kaisar dalam wujud manusia." "Apa? Harta karun tingkat kaisar dalam wujud manusia?" Kata-kata Yangke mengguncang area sekitarnya. Setiap pendekar bela diri menatap ngeri pada roh senjata iblis itu. Mata mereka perlahan berkilauan karena keserakahan. Ini bukan lelucon. Penyebutan harta karun tingkat kaisar saja sudah cukup membuat siapapun ngiler. Dan harta karun tingkat kaisar yang mampu mengambil wujud manusia belum pernah terdengar dan terlihat sebelumnya. Nilainya tak terukur. Jadi serangkaian suara menelan terdengar saat mata semua orang terbakar keserakahan ketika mereka menatap roh itu. Banyak indera ilahi saling persilangan dan berputar di ruang bawah tanah, menyelidiki apakah kondisi roh itu seperti yang dijelaskan Yangke. Sesaat kemudian, Qi Shihai berseru, "Ini benar-benar harta karun tingkat kaisar." Dia dapat melihat bayangan palu perang iblis di dalam tubuh roh dan dengan jelas merasakan niat dan aura kaisar yang terkandung di dalamnya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh pendekar bela diri alam sumber Do. "Ini memang harta karun kekaisaran." Mata Zhou Wuhu berkobar penuh hasrat tetapi juga menyimpan rasa khawatir dan kewaspadaan yang mendalam. Namun karena telah mengambil wujud manusia, mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. "Hati-hati semuanya, kalian mungkin malah mendapat masalah daripada mendapatkan harta karun itu." Mendengar ini, semua orang merasa seperti disiram air dingin. Darah mereka yang bersemangat perlahan-lahan mendingin. Yangke meliriknya dan tertawa.
Jika kalian menginginkan sesuatu yang baik, kalian tentu harus mengambil resiko. Karena pria tua ini begitu berhati-hati, mengapa tidak mundur sekarang? Apa yang masih kalian lakukan di sini? Jowuhu terbatuk 2 kali dan berkata dengan canggung, "Lihat, lihat." Yang berkata, meskipun roh artefak ini telah mengambil wujud manusia, ia telah ditekan di bawah formasi 18 bintang. Ini selama bertahun-tahun dan tidak lagi berada di puncaknya. Mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari harta karun kekaisaran. Jika ada di antara kalian yang ingin merebut harta karun itu, kalian sebaiknya bergabung dengan saya untuk mencoba. Harta karun itu milik orang yang ditakdirkan. Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatannya, melepaskan sejuta pedang, dan hujan pedang menyapu ke arah roh artefak. Melihatnya memimpinnya, yang lain tidak bisa lagi menahan diri. Meskipun semua orang tahu bahwa berurusan dengan harta karun kaisaran yang telah berubah bentuk membawa resiko tertentu. Hanya sedikit yang bisa tetap tenang dan tidak terpengaruh menghadapi godaan yang begitu besar. Dalam sekejap, para ahli bela diri dari segala arah mengaktifkan kekuatan sumber mereka, dan teknik rahasia serta seni bela diri meledak, memenuhi ruang bawah tanah dengan cahaya warna-warni. Para anggota sekte 8 arah juga ingin bergerak, tetapi melihat Lo Yuan tetap berdiri diam tanpa niat untuk ikut campur, mereka hanya bisa berdiri diam dengan cemas dan mengamati situasi. Segera cahaya meledak, puluhan serangan dari para ahli bela diri alam sumber Do memborbar dari tempat di mana roh artefak berada, membuatnya tidak mungkin untuk melihat situasi di dalam, dan bahkan indera ilahi yang dilepaskan sepenuhnya terserap. Apakah sudah mati? Tidak ada gerakan sama sekali. Mungkinkah benar-benar mati? Semua orang menjulurkan leher menatap ke arah roh artefak itu. Mata mereka dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Terbelalak dan menunggu hasilnya. Cahaya itu perlahan menghilang dan kekuatan kacau itu perlahan mereda. Tapi apa yang mereka lihat membuat hati semua orang mencekam. Roh senjata iblis itu berdiri diam di tempatnya. Cahayanya sedikit redup dibandingkan sebelumnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Sebaliknya, serangan gabungan itu telah memicu amarahnya. Kedua mata merahnya dipenuhi dengan keganasan yang ganas saat ia dengan kejam mengamati sekitarnya, seolah mencoba menghafal penampilan setiap orang yang menjadi targetnya. Setiap prajurit yang menjadi sasarannya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, seolah-olah mereka mendengar panggilan kematian. Ia menahan begitu banyak serangan tanpa terluka. Apakah roh senjata ini tak terkalahkan? Bagaimana kita bisa melawannya? Tuan Muda Yang, situasinya tampaknya sedikit berbeda dari yang Anda gambarkan. Bibir Yang berkedut. Apakah kalian semua menahan diri? Roh senjata ini sepertinya tidak terlalu cerdas dan telah ditekan selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak sekuat ini. Semua orang tampak malu mendengar ini. Dalam serang terakhir itu tidak ada yang menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka semua menyimpan kekuatan mereka untuk merebut harta karun kaisar setelah roh senjata itu dihancurkan. Siapa sangka serangan itu akan sia-sia. Sekarang dengan Yangke yang menunjukkannya, mereka semua agak gelisah. Tidak bagus, cepat serang semuanya, dia akan melepaskan kekuatannya. Yangke tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak. Roh senjata iblis itu mengulurkan tangan dan meraih kehampaan. Seketika menghasilkan palu perang hitam pekat. Palu perang ini persis sama dengan yang dilihat Yangke di dalam tubuhnya sebelumnya. Jelas itu adalah senjata kelahiran roh senjata itu. Berbagai rune rumit berkelap-kelip di permukaannya, seolah hidup, mengandung misteri yang sangat mendalam. Aura yang sangat berbahaya terpancar dari penampilan palu perang itu. Entah kenapa semua orang merasa seperti jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Tubuh mereka menjadi dingin. Pupil mata Lo Yuan menyipit, menyadari bahayanya, dan dia berteriak kepada anggota sekte 8 arah. Mundur! Saat dia berbicara, dia sedikit terhuyung. Tiba-tiba muncul di atas kepala roh itu. Dia membentuk segel tangan. Energi sumbernya melonjak dan mengucapkan mantra. Roda emas matahari yang berkobar. Sebuah matahari kecil berwarna merah menyala tiba-tiba terbentuk di antara tangannya. Seketika menaikkan suhu tanah dan membuat kulit semua orang terasa panas.
Semua orang merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar yang terkandung dalam teknik rahasia ini dan menoleh untuk melihat Lo Yuan dengan ekspresi yang sedikit berubah. Matahari kecil di tangan Lo Yuan tampak jatuh dari langit, menghantam langsung roh itu. Bahkan sebelum serangan tiba, roh itu sudah dalam bahaya. Tubuhnya bergejolak dengan energi hitam dan meraung berulang kali. "Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Serang!" Yang meraung, bergegas ke sisi roh itu. Jutaan pedangnya menebas secara horizontal. Para pendekar bela diri lainnya akhirnya tersadar dari lamunan mereka dan melepaskan teknik rahasia mereka sekali lagi, menyerang roh artefak tersebut. Namun kali ini mereka tidak berani menahan diri, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, membuat adegan itu beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Bahkan seorang ahli alam kaisar sejati pun kemungkinan akan terpaksa melarikan diri dalam kekacauan menghadapi serangan seperti itu. Tidak mampu menahannya secara langsung. Namun, roh artefak itu tetap tak bergerak. Entah karena kurangnya kesadaran atau kepercayaan diri yang luar biasa, sebelum serangan yang tak terhitung jumlahnya tiba, ia mengangkat palu perangnya tinggi-tinggi. Palu itu berkilauan dengan cahaya, rune-rune rumitnya bergelombang. Tiba-tiba kekuatan hukum melonjak, membentuk kekuatan tak terlihat yang meliputi radius beberapa ribu kaki. Kemudian, roh artefak itu mengayunkan palunya dengan ganas. Pukulan palu ini menghancurkan ruang, menciptakan lubang besar. Tetapi gelombang kecut tampaknya melampaui batas waktu dan ruang, menghantam jantung setiap pendekar bela diri yang telah menyerang. Dengan satu pukulan, semua serangan dimusnahkan. Sebagian besar pendekar bela diri menjadi pucat, batuk darah saat mereka terlempar ke belakang. Yang tersisa juga tampak muram. Darah mereka bergejolak. Lo Yuan juga mengeluarkan erangan tertahan. Roda emas matahari terik hancur tanpa jejak, gagal melukai roh senjata sedikit pun. Yang bernasib sama. Tiba-tiba sebuah penghalang tak terlihat muncul di depan sejuta pedang, mencegahnya untuk berhasil melancarkan serangannya ke roh senjata. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat menghantamnya dari penghalang itu. Yang batuk darah emas terbang seperti karung compang-camping. Kondisinya yang sudah genting semakin memburuk. Suara gemuruh tiba-tiba bergema dari segala arah dan retakan muncul di tanah dan dinding gua. Kerikil besar dan kecil berjatuhan dari atas dan 18 mata spiritual yang terdampak gempa susulan. Semuanya mulai mendidih dan meletus secara bersamaan. Semakin menggoyangkan ruang bawah tanah, mengancam akan runtuh kapan saja. "Oh tidak, tempat ini kan runtuh, lari!" "Anda bocah bernama Yang, Anda menyimpan niat jahat, menghasut kami untuk menyerang. Jika saya mati, saya akan menghantui Anda bahkan sebagai hantu," teriak seseorang sambil melarikan diri. Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan membalas, "Manusia mati demi kekayaan, buruh mati demi makanan. Anda menanggung konsekuensi dari pilihan Anda. Saya menghasut Anda. Apakah Anda akan makan kotoran jika saya menyuruh Anda?" "Anda bocah!" Pria itu meraung marah, tetapi tidak berani berlama-lama, hanya berusaha melarikan diri dengan putus asa. Ruang bawah tanah seketika menjadi pemandangan kacau. Semua orang berebut untuk menyelamatkan nyawa mereka. Awalnya, Yang berniat membawa Hua Qingxi dan yang lainnya ke Mutiara Xuanji, tetapi melihat roh artefak menatapnya dengan mengancam. Dia hanya bisa menggetakkan giginya dan berkata, "Kalian bisa pergi sendiri." Begitu selesai berbicara, dia terhuyung dan bergegas ke satu arah. Roh artefak tanpa henti mengejarnya. Sesaat kemudian disertai dengan suara berdengung yang dahsyat, bumi bergetar dan sebuah kawah besar tiba-tiba muncul di padang gurun. Sejauh 2000 mil di luar kota hutan Maple. Di dalam kawah, energi spiritual mencair dan secara bertahap menumpuk. Permukaan cairan perlahan naik, seolah-olah akan berubah menjadi danau spiritual. Sinar cahaya menyembur keluar dari tanah dan satu demi satu para pendekar melarikan diri dengan ketakutan yang mencekam. Wajah mereka pucat. Ke arah tertentu, Yangka dan roh artefak saling mengejar dengan kecepatan kilat. Anda punya jalan ke surga, tapi memilih untuk tidak ke sana. Anda tidak punya jalan ke neraka, tapi memilih untuk melindungi diri sini.
pelindung kiri dan kanan, dengarkan perintah saya, tangkap bocah ini, saya akan memberinya pelajaran. Tawa keras dan arogan tiba-tiba terdengar di depan. Yangke melihat lebih dekat dan melihat 3 sosok berdiri di sana. Ketiga orang ini tidak lain adalah Ning Yuansu dan 2 tetua Gosan Liu Sui dari istana suci terbang. Mereka jelas tetap di sana dan belum pergi, tetapi mungkin karena takut pada Lo Yuan. Mereka tidak masuk jauh ke dalam mata spiritual bawah tanah, melainkan berlama-lama di luar. Melihat Yangke, Ning Yuansu sangat gembira. Wajahnya berkerut karena marah saat dia memberi perintah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Penghinaan publik Yangke adalah penghinaan besar bagi Ning Yuansu, dan dia telah bersumpah untuk membalas dendam. Dia khawatir menemukan Yangke, tetapi sekarang Yangke telah masuk ke dalam perangkapnya. Kedua tetua itu telah menderita kekalahan di tangan Lo Yuan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa mengalahkan Yangke. Ning Yuansu sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Nah, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda? Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, kemarilah dengan patuh. Saya tidak ingin menyentuh Anda. Jangan sampai saya mendapat reputasi sebagai orang yang menindas yang lemah. Gosan menatap Yangke dan dingin. Liu Sui menambahkan, benar nak, menyerahlah sekarang. Kekuatan kami berdua jauh melampaui kemampuan Anda untuk melawan. Perlawanan hanya akan mendatangkan penderitaan yang tidak perlu bagi Anda. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.